Salam, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar para sahabat IKN? Saya berharap semua saudara yang menonton hari ini tetap setia dalam podcast kami, bahkan membagikan setiap podcast untuk menjadi berkat bagi orang lain. Beberapa waktu lalu, Gunung Semeru kembali meletus. Langit yang biasanya cerah mendadak kelabu. Abu turun seperti hujan, menutupi atap rumah dan jalanan. Suara gemuruh dari perut bumi membuat banyak orang berlari menyelamatkan diri. Dalam sekejap semua yang tampak kokoh, yaitu gunung, rumah, bahkan kehidupan sehari-hari terguncang. Dan di tengah ketakutan itu, kita bertanya dalam hati, Tuhan, di mana Engkau ketika bumi berguncang? Dalam Yesaya 54 ayat 10, sebab gunung-gunung boleh bergeser dan bukit-bukit boleh bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyah, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Mari kita masih masuk berbicara mengenai meletusnya Gunung Semeru yang kita lihat secara teologi. Pertanyaan yang saya lontarkan tadi yaitu berbicara, Tuhan, di manakah Engkau ketika bumi bergoncang? Pertanyaan semacam itu manusiawi sekali. Bahkan para pemazmur pernah berseru, dari manakah datang pertolonganku? Namun justru di saat bumi berguncang, kita diajak untuk melihat sesuatu yang lebih dalam. Gunung Semeru mungkin berguncang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah bergerak. Kasih Tuhan bukanlah seperti tanah yang mudah retak. Ia seperti batu karang yang kokoh, tempat di mana kita berdiri di saat semua terasa rapuh. Bagi saudara-saudari yang kehilangan rumah, keluarga, atau mata pencarian karena letusan itu, Tuhan tidak menutup mata. Ia hadir dalam setiap tangan yang menolong, dalam doa yang dinaikkan, dalam secangkir air dan sepotong roti yang dibagikan. Kasih Tuhan nyata bukan dalam keajaiban besar yang tiba-tiba muncul dari langit, tetapi dalam kelembutan manusia yang saling mengasihi dan saling menolong. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk berbelas kasihan, tetapi juga untuk menjadi belas kasihan itu sendiri. Ketika dunia terguncang, biarlah kita menjadi tangan Tuhan yang mengangkat yang jatuh. Ketika tanah bergoyang, biarlah hati kita tetap teguh, karena di dalam Kristus kita menemukan dasar yang tidak terguncang. Tuhan Yesus Kristus sendiri pernah berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu. Matius 7 ayat 24. Dan batu itu adalah Kristus itu sendiri. Mungkin kita tidak bisa memahami sepenuhnya mengapa bencana harus terjadi. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Seperti biji yang ditanam dalam tanah yang gelap, kadang Tuhan bekerja dalam diam menumbuhkan sesuatu yang baru. Bahkan di antara abu dan reruntuhan, dari tanah yang hangus, rumput baru akan tumbuh. Dari air mata lahir kekuatan baru. Mazmur 46 ayat 2. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Gunung Semeru boleh meletus, tapi kasih Tuhan tetap teguh. Dunia boleh bergoncang, tapi janjinya tidak pernah berubah. Mari kita terus berjalan dalam iman, bukan dengan mata yang melihat abu, tetapi dengan hati yang melihat harapan. Karena di balik setiap bencana, kasih Tuhan tetap menyala, tak terguncang, tak padam, tak tergoyahkan. Saudaraku, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Soli Deo Gloria.
Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.